Di sudut kota yang ramai, sebuah apartemen tua berdiri kokoh. Namun, keheningannya menyimpan sebuah kisah. Konon, satu unit di sini tak pernah benar-benar kosong, sebuah jejak yang tak terlupakan. Dulu, unit ini menjadi rumah bagi artis ikonik, Olga Syahputra. Kini, bangunan bersejarah ini menanti masa depan baru. Sebuah peluang investasi dengan nilai sejarah yang tak ternilai. Miliki bagian dari cerita kota ini. Tempat di mana masa lalu dan masa depan bertemu. Beberapa tahun kosong, akhirnya aku pindah ke apartemen ini. Tapi malam pertama, sesuatu yang aneh terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, suara langkah kaki itu terdengar. Jelas sekali. Seperti ada seseorang yang berjalan perlahan, melewati pintu apartemen satu persatu. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk membuka pintu dan melihat lorong itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Beberapa hari kemudian, Rian mulai memperhatikan sesuatu yang aneh dari unit kosong itu. Pintu itu sering sedikit terbuka, padahal menurut petugas keamanan, unit itu selalu terkunci. Malam itu, ia merasa seperti ada seseorang berdiri di dalam sana, tepat di balik pintu. Saat ia mendekat, pintu itu tiba-tiba tertutup sendiri. Rasa penasaran akhirnya membuatku bertanya pada satpam apartemen yang sudah lama bekerja di sana. Kadang ada yang bilang pernah melihat bayangan di dalam unit itu, terutama malam hari. Malam berikutnya, ketika aku melewati lorong, lampu di dalam unit itu menyala sebentar, lalu padam lagi. Aku mencoba melihat melalui celah pintu. Di dalam ruangan yang gelap, ia melihat bayangan seseorang berdiri menghadap jendela. Sosok itu diam, tidak bergerak. Beberapa detik kemudian, lampu lorong berkedip-kedip. Ketika aku melihat kembali ke dalam unit, bayangan itu sudah tidak ada. Sejak malam itu, Rian tidak pernah lagi berani melihat ke dalam unit tersebut. Namun, beberapa penghuni lain juga mengaku pernah mendengar suara langkah di lorong saat tengah malam, atau melihat lampu unit kosong itu menyala sebentar lalu mati. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang terjadi di dalamnya. Yang pasti, unit itu masih jarang disentuh siapapun. Dan sebagian penghuni percaya tempat itu mungkin belum benar-benar kosong. Beberapa minggu setelah pindah ke apartemen lama yang pernah ditempati Olga Syahputra, aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Unit kosong di ujung lorong itu selalu terasa berbeda. Setiap kali aku melewatinya pada malam hari, rasanya seperti ada seseorang di dalam. Suatu malam sekitar pukul 2.30, aku terbangun karena sebuah suara. Bukan langkah kaki, tapi seperti kursi yang digeser. Grik. Aku yakin suara itu berasal dari unit kosong di ujung lorong. Dengan hati berdebar, aku membuka pintu dan melihat ke lorong. Lorong itu kosong, tapi suara itu terdengar lagi. Tanpa sadar, aku mulai berjalan mendekati sumber suara misterius itu. Ketika ia sampai di depan pintu unit tersebut, suara itu tiba-tiba berhenti total. Lorong menjadi sangat sunyi. Rian menatap pintu itu beberapa detik. Kemudian, dari dalam unit terdengar suara pelan seperti seseorang mengetuk dari balik pintu. Rian langsung mundur beberapa langkah. Ia yakin tidak ada orang yang tinggal di dalam unit itu. Dari dalam ruangan, ia mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya langsung merinding. Ada suara napas pelan, sangat dekat dengan pintu. Tiba-tiba lampu lorong berkedip 2 kali. Saat Rian mengangkat kepalanya, gagang pintu unit kosong itu bergerak pelan dengan sendirinya. Tanpa menunggu lebih lama, Rian langsung berlari kembali ke apartemennya dan mengunci pintu. Namun ketika ia hampir menutup pintunya, ia sempat melihat sesuatu di ujung lorong. Pintu unit kosong itu sekarang sedikit terbuka, dan dari celah pintu yang gelap, terlihat sebuah bayangan berdiri menghadap ke arahnya. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam di dalam unit yang seharusnya kosong. Sejak malam itu, Rian mulai menyadari unit lama Olga Syahputra mungkin tidak pernah benar-benar kosong.
Setiap malam ia selalu mendengar suara langkah pelan di lorong menuju unit kosong itu. Namun ketika pintu dibuka, tidak pernah ada siapapun. Bayangan itu perlahan berubah menjadi sosok manusia tinggi. Rambutnya panjang dan menutupi wajahnya. Sosok itu berdiri diam, menghadap pintu unit yang kosong. Beberapa detik kemudian, pintu unit itu terbuka sedikit dengan sendirinya. Sosok tersebut kemudian masuk ke dalam unit. Yang membuatku semakin ketakutan adalah satu hal. Saat rekaman diputar mundur, tidak ada rekaman sosok itu datang dari manapun. Lorong benar-benar kosong sebelum sosok itu tiba-tiba muncul. Suatu pagi aku memutuskan untuk melaporkan semua kejadian aneh ini pada satpam apartemen. Kalau mau, kita lihat rekaman CCTV lorong semalam. Jam di layar menunjukkan pukul 22.17 dini hari. Lorong terlihat sepi seperti biasa. Tidak ada orang yang lewat. Namun beberapa detik kemudian, depan pintu unit kosong itu tiba-tiba muncul sebuah bayangan gelap. Aku langsung merinding melihatnya. Pintu unit kosong itu tiba-tiba terbuka lebar, tapi tidak ada siapapun yang keluar. Beberapa detik kemudian, kamera CCTV mengalami gangguan dan layar penuh dengan garis statis. Ketika gambar kembali normal, sesuatu terlihat di layar yang membuat semua orang terdiam. Kepalanya perlahan miring ke samping, seolah sedang memperhatikan sesuatu. Rian langsung merasa tubuhnya dingin. Posisi kamera itu berada tepat di atas pintu apartemennya. Sejak saat itu, Rian tidak pernah lagi berjalan di lorong tersebut pada malam hari. Namun beberapa penghuni lain mulai mengatakan bahwa mereka juga sering melihat pintu unit kosong itu terbuka sendiri pada tengah malam. Dan kadang terlihat bayangan seseorang berdiri di depan pintu setelah melihat rekaman CCTV yang menampilkan sosok misterius. Rian sebenarnya ingin segera pindah dari apartemen itu. Namun, rasa penasaran justru semakin besar. Satu pertanyaan terus menghantui pikirannya. Apa sebenarnya yang ada di dalam unit kosong itu? Saat lampu dinyalakan, ruangan terlihat kosong. Namun anehnya, beberapa barang lama masih ada di dalam. Sebuah sofa tua, meja kecil, dan lemari kayu. Debu tebal menutupi hampir semua permukaan, seolah sudah tak disentuh bertahun-tahun. Namun ada satu hal yang membuatku merasa tidak tenang. Di lantai ruang tengah, terlihat bekas jejak kaki di atas debu. Jejak itu terlihat baru, seperti ada seseorang yang baru saja berjalan di dalam ruangan ini. Padahal, unit ini seharusnya terkunci selama ini. Saat berjalan lebih dalam, aku menemukan lorong kecil ini. Rasanya aneh, tapi aku tetap melangkah. Di dinding ada cermin besar yang sudah retak. Bayanganku terlihat di dalamnya seolah menatap balik. Namun beberapa detik kemudian, aku berhenti. Karena di dalam cermin itu, bayangan di belakangku tidak sama. Di pantulan cermin terlihat sebuah sosok berdiri di ujung lorong. Rambutnya panjang menutupi wajah. Padahal ketika aku menoleh ke belakang, lorong itu benar-benar kosong. Dengan napas semakin cepat, Rian mencoba mendekati kamar di ujung lorong. Namun, ketika ia hampir menyentuhnya, bang! Seluruh unit langsung menjadi sangat sunyi. Lampu ruangan tiba-tiba berkedip beberapa kali. Dan dari dalam kamar itu terdengar suara tawa pelan yang jelas berasal dari dalam. Perlahan, gagang pintu kamar itu mulai bergerak sendiri. Rian sudah berada terlalu jauh di dalam unit itu. Ini unitnya yang pernah dihuni Olga Syahputra. Kenapa rasanya aneh? Saya seharusnya pergi dari sini. Langsung. Tapi jika benar-benar ada sesuatu di sini, aku harus tahu. Beberapa detik setelah pintu kamar itu tertutup keras, gagang pintunya tiba-tiba berhenti bergerak. Dengan tangan gemetar, aku mencoba menyentuh pintu kamar itu. Perlahan ia mendorongnya. Crek. Kamar itu terlihat kosong. Hanya ada kasur lama, lemari kayu,
dan meja kecil di sudut ruangan. Namun ketika aku masuk lebih dalam, aku melihat sesuatu yang aneh di dinding belakang lemari. Di balik lemari ini, ada sesuatu yang aneh. Dengan susah payah, Rian menggeser lemari tua itu. Dan di sana, sebuah pintu kecil tersembunyi hampir tidak terlihat. Tapi pintunya terkunci. Dengan sedikit tenaga, ia melepaskan kait berkarat itu. Saat pintu terbuka, udara dingin langsung menyembur keluar. Kamu seharusnya tidak membuka ruangan ini. Sejak malam itu, misteri unit lama Olga Syahputra mulai terungkap. Namun, ruangan ini bukanlah tempat terakhir dari rahasia apartemen itu. Rian menyorotkan cahaya ponselnya ke dalam. Ruangan itu sangat sempit, hanya sekitar 2 meter. Namun yang membuatnya merinding, dinding itu penuh dengan coretan aneh yang terus-menerus terulang. Di lantai ada lilin-lilin tua yang sudah meleleh, seolah ada seseorang yang melakukan ritual di sini. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja kecil. Di atasnya ada sebuah foto lama. Ketika Rian mengambil dan melihatnya, tubuhnya langsung terasa dingin. Foto itu memperlihatkan ruangan yang sama. Namun di dalamnya ada seorang pria yang wajahnya tidak terlihat jelas. Posisinya tepat menghadap kamera. Perlahan aku memberanikan diri menoleh ke belakang. Awalnya tidak ada apa-apa. Namun beberapa detik kemudian, sesuatu mulai terlihat di ujung ruangan. Udara di dalam ruangan tiba-tiba terasa sangat dingin. Dan saat cahaya kembali stabil, sosok itu sudah berdiri jauh lebih dekat. Tempat ini sudah lama menjadi milikku. Lampu lorong apartemen tiba-tiba mati. Seluruh unit kembali gelap. Beberapa detik kemudian, terdengar suara pintu unit terbanting keras dari luar. Ketika satpam datang memeriksa keesokan paginya, pintu unit lama itu kembali terkunci seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda seseorang pernah masuk. Namun sejak malam itu, Rian tidak pernah terlihat lagi di apartemen tersebut. Beberapa penghuni mengatakan bahwa pada tengah malam, mereka kadang melihat 2 bayangan berdiri di depan pintu unit kosong itu. Satu bayangan tinggi dengan rambut panjang. Dan satu lagi, bayangan seseorang yang berdiri diam di sampingnya. Hanya Kunia bisa lari. Satu-satunya jalan keluar adalah melewati dia. Perlahan, sosok itu mengangkat kepalanya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya. Wajahnya pucat. Matanya gelap seperti lubang kosong. Mulutnya tersenyum, namun tanpa suara. Senyuman itu bukan senyum manusia. Sebuah teriakan pendek yang tiba-tiba terpotong.